آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa narasi dakwah dimanapun Anda berada yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Di kajian pertama pada bulan Ramadan, kajian Syama'il ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Sehingga di pagi hari ini kita isi dengan ngaji. Mungkin sebagian dari kita ada yang mengisi kegiatan di pagi hari itu dengan tidur. Dan ternyata tidur di bulan Ramadan itu bukan ibadah. Walaupun ada yang mengatakan naumatus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Artinya apa? Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah kalau atau daripada dia berbuat kemaksiatan. Timbang tumindak maksiat anggur tidur, ngoten lho. Tinimbang. Tapi kan kalau panjenengan kan insya Allah mboten tinimbang. Kalau ahli masjid, ahli ngaji seperti ini kan insya Allah setiap detik panjenengan jenengan isi dengan ibadah, zikir, membaca Al-Quran, kemudian bersedekah. Maka kita tidur di bulan puasa ini hanya dalam kondisi ketika kita betul-betul ngantuk dan capek. Nah itu dia masalahnya Pak Ustadz, masalahnya ngantuk terus, capek terus. Yeah. Tapi yang jelas kalau pagi begini jangan digunakan untuk tidur. Rugi Bapak Ibu. Pagi ini penuh barokah, kekuatan juga masih penuh. Jenengan pagi ini kalau mau baca Al-Quran insya Allah lebih fresh daripada nanti habis duhur atau habis asar. Jenengan mau menghafal Al-Quran insya Allah lebih masuk pagi seperti ini timbang daripada habis duhur. Jadi pompong Ramadan nyambut gayo mungkin secara kuantitas agak berkurang, maka kita manfaatkan ini untuk ayo ngapalne Quran. Pompong Ramadan. Ramadan itu syahrul ibadah. Jadi cara nyambut gawe sebenarnya tetap semangat, tapi kuantitasnya kan kita kurangi sedikit karena supaya kita lebih fokus untuk ibadah. Ayo kita khatamkan Al-Quran, ayo kita hafalkan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat dari Al-Quran, karena itu nanti yang akan menjadi salah satu penentu kita di dalam surga itu. Jadi benjing wonten swarga niku orang-orang masuk surga itu berdasarkan hafalan Qur'annya. Iqra wartaqi warattil. Jadi orang-orang yang punya hafalan Al-Quran ketika dia masuk surga itu sama Allah suruh baca Quran. Maksudnya kon ngapalno Quran, ayo hafalno. Maka nanti dia di mana tempat dia bimangzilati hifdhihi, sepadan atau berdasarkan sejauh mana dia menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sing ngapal 2 surat yo munggah ping pindho 1 loro sesuai dengan yang dia baca. Yang hafal sekian maka dia akan naik. Iqra, baca, naik. Warattil kama turattilu fid dunya, seperti engkau membaca Al-Quran di dunia dulu. Ojo cepet-cepet, bacalah dengan tartil. Setiap dia membaca naik lagi tingkatannya, dia membaca naik lagi tingkatannya. Maka hafizul Quran, hamalatul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran para rawuh, itu nanti dia akan menaiki atau menduduki derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah.
Dan ternyata kabar gembiranya, anak-anak yang menghafal Al-Quran itu bisa nggeret kedua orang tuanya yang mungkin tidak hafal Quran atau mungkin maca Qurannya pun belum lancar. Sama anak yang hafal Quran itu akan ditarik, digeret masuk surga sesuai dengan level si anak tadi di dalam surga. Monggo Pak Bidin masuk. Monggo. Monggo. Niki afdole wonten lebet afdole. Monggo. Jadi begitu, makanya sering kita sampaikan, paling tidak sak keluarga ini ada gacone, Pak. Jadi awake dhewe iki sak keluarga, ada suami, ada istri, ada anak. Niku paling boten raketang siji niku wonten gacone. Napa gacone niku? Jagoane andalane. Jadi sak keluarga ada bapak, ada ibu, ada anak. Saya yakin semuanya dalam satu keluarga itu ingin besok masuk surga kayak yo bareng-bareng. Apa ada orang tua pengen masuk surga sementara anaknya ya wis ben le mlebon rokok? Kan ndak ada tuh. Ndak mungkin ada suami tega membiarkan istrinya masuk, kecuali suami yang memang dari dunia sudah tukaran terus sama istri. Ndak mungkin ada seorang istri yang dia tega melihat suaminya masuk neraka. Mesti pingine lek iso, Bu, aku sampean anak-anak besok kudune mlebu surga. Nah, ini sebenarnya caranya begini saja. Paling tidak ada gaco, raketang siji, ndak ketong, ndak apa ya, ndak ketang itu bahasa Indonesia. At least lah ya. At least kata Pak Suk. Paling tidak satu yang bisa kita jadikan andalan iki besok sing iso nggeret bapak ibu, atau mungkin bapaknya yang bisa nggeret istri dan anak-anaknya, atau mungkin istrinya yang bisa nggeret suami dan anak-anaknya yang swarga. Jadi besok iki geret-geretan. Orang tua, seorang ayah ini seorang alim, faham agama, amalnya soleh, imannya kuat. Punya istri yo iman tapi ora kaya suamine. Punya anak rodok nglonjom titik. Tapi gara-gara bapaknya adalah orang yang soleh, dia juga mendidik anaknya, mendidik istrinya. Engko sing geret suamine niki. Ayo, mlumpuk nak geret. Geret. Sing penting koneksi passwordnya ada, nyambung, iman. Sing penting bapake iman, istri iman, anak iman. Walaupun kualitas keimanannya berbeda, bapaknya imane bek sak kontainer, istrine sak truk, anaknya sak kijang kidul kae. Tapi engko iso ngeret karena punya password, duwe konektivitas. Atau mungkin istrinya Masya Allah hafizah, bapaknya rata iso maca Al-Quran, anak-anaknya yo biasa-biasa aja. Tapi karena punya konektivitas, punya relasi, korelasi keimanan, maka dia akan bisa nggeret satu keluarga untuk masuk surga. Atau anaknya, bapak ibu nol putul, Pak. Nol putul, ra iso ngaji, ndak paham agama, tapi dia punya semangat le. Bapak ibu ndak iso apa-apa, tapi sampean kudu dadi bocah sing ngerti agama. Bapak ibu isone nyambut gawe, golek duit pagi, siang, sore, sampai ra sempat ngaji, ra iso agama. Maka jangan sampai engkau menjadi anak yang tidak paham agama seperti bapak ibu. Wes, tak kirim kamu ke sekolah-sekolah agama, saya kirim kamu kepada guru-guru supaya engkau lebih baik daripada bapak dan ibumu. Bapak ibu nol putul ra iso ngaji, tapi anake jadi ulama besar, jadi orang yang paham agama. Maka nanti di akhirat wong tua loro sing nol putul niki, Pak, iso melok digeret yang swarga, dipanggil itu, bapak fulan dan ibu fulana, iya ya Allah, betul kamu orang tuanya si Alif, si fulan ini, betul ya Allah. Niki ketir-ketir mawon Pak tiang sepuh ini. Menimbang, memutuskan, karena anakmu adalah anak yang baik, dan dulu ketika dia sekolah sing ragati yo sampean, sing memotivasi yo sampean, sing nyeneni lek dhek muleh-muleh yo sampean, maka engkau dengan istrimu kami putuskan untuk masuk surga bersama anak-anakmu. Wah, wesis alhamdulillah. Padahal kula mbiyen niku mboten saged alibata.
Tapi kok saged mlebu swarga gara-gara anak yang saleh. Masyaallah. Mugi-mugi keturunan kita sedaya dados keturunan ingkang thayyibah, sholih, sholihah. Amin ya rabbal alamin. Lek kadung Pak Ustaz anak kula kadung ndak sholeh sholihah. Putune sekadung ora dadi Pak Ustaz. Namane? Buyute ra dadi Pak Ustaz. Alah jenengan serah menangi wis ilang. Masyaallah. Ilmu agama itu penting. Menuntut ilmu umum itu juga penting, tapi kan tergantung niatnya, Pak. Kalau orang menuntut ilmu umum, sekolah teknik, sekolah ekonomi, tapi niatnya mungkin mek ben iso ndang oleh gawean. Makanya ada anak-anak yang kuliah orang tua itu, opo ya saiki sing kira-kira prospek sing penak golek. Lek anak dari pertama sekolah sudah seperti itu, terus ternyata besok lulus kuliah ndak seperti ekspektasi harapan, kecewa Pak. Makanya ketika memotivasi anak untuk sekolah itu, awakmu sekolah golek ilmu sing tenanan, apapun jurusannya sesuai dengan keinginan kamu, apapun kamu nanti jadinya, sing penting jadilah orang yang berguna sesuai dengan keahlianmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari awal anak sudah seperti itu, maka apapun nanti jadinya dia akan tetap menjadi anak yang baik. Tapi awakmu sekolah neng guru SD, dokter apa Pak? Besok lowongane akeh. Masalah wong-wong guru SD bodoh pen. Akhirnya lulus PGSD ra iso dadi guru SD, stres Pak. Wong tuane stres, anake ya melok. Hati-hati loh. Menyekolahkan anak itu jangan material oriented, tapi adalah niatkan supaya anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wis to lek awakmu duwe ilmu manfaat, awakmu rasah golek gayan ki golek awakmu. Ketika engkau menjadi orang yang berguna, berilmu, maka Allah akan meninggikan, mengangkat derajatmu. Kita masukkan itu ke dalam diri anak Bapak Ibu. Bukan sekolah sing dhuwur gen golek gayan penak, ya Allah. Niku namanya materialistis. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena tidur setelah subuh itu insya Allah nanti bangun tidurnya malah lemes, apalagi yang tidurnya mangap ya, itu ngelak rawuh nih. Makanya kalau terpaksa tidur habis subuh, yang maaf tidurnya mangap, tolong diingkemno biar ndak ngelak gitu ya. Oke, jadi insya Allah kita isi kegiatan subuh ini dengan ngaji, dengan tolabul ilmi, maka insya Allah nanti kalau ada yang bekerja di hari ini, kerja panjenengan tambah semangat, tambah barokah. Kalau yang di rumah, yang di depan layar YouTube niki rentan banget. Biasanya karo ngelitak-ngelitak karo ngeten, terus akhirnya wong sing nang masjid sik mentolo turu. Apalagi yang di rumah kan. Makanya yang di luar-luar kan kalau monggo buat biar tidak ada setan. Loh, setannya kan dibelenggu Pak Ustadz. Nggih. Setan menungso kan dereng dibelenggu. Alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Sing dibelenggu sinten Ramadan ngeten iki? Ingkang setan jin. Kan wonten setan setunggal malih namine setan. Niki wonten setan menungso wonten niki. Baik. Alhamdulillah. Lek ngaji di bulan puasa begini insya Allah pahalane tidak tahu Pak berapa, tanpa batas. Jadi Masya Allah, kalau berbicara pahala, apa saja yang kita lakukan dari kebaikan wonten bulan Ramadan itu nih, wis toh, jangan tanya ingkang sunnah, ingkang fardu, ingkang wajib, pokok ini ku bi ghairi hisab. Makanya saya heran kadang-kadang ya, ada orang yang sholat jamaah isya terus traweh, ngono ki kok yo maaf ba'diyah isya kok ndak nglakoni. Sampai kemarin ada teman yang nge-share di grup, salah satu grup itu ada seorang ustadz kiai menyampaikan bahwa sholat ba'diyah isya itu pahalanya lebih besar daripada sholat traweh. Masuk akal. Kadang-kadang orang itu terlalu fokus kepada trawehnya, akhirnya bar sholat isya niku pokoknya zikir nunggu traweh. Dia tidak sempat mengerjakan ba'diyah. Loh, kok bisa beliau seorang ustadz besar ini mengatakan sholat isya itu lebih besar pahalanya timbang sholat raweh? Apakah kita lupa?
Siapa yang menjaga 10 rakaat atau 2 rakaat rawatib itu, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya rumah di, Masya Allah Pak. 2 rakaat bareng Isya, 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha, 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, itu khairun minad dunya wa ma fiha. Atau kemudian banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah dan istana di surga. Tapi banyak dari kita meremehkan sholat rawatib nih loh. Pokoknya fokus nyanggone traweh, akhirnya rawatibnya mboten dilampahi, ya Allah. Makanya para imam niki nek saged ngemutaken, monggo jamaah sholat ba'diyah. Kenapa? Karena jangan meremehkan fadilah sholat ba'diyah ini. Nggih. Insyaallah panjenengan nggih ba'diyah nggih bareng Isya. Alhamdulillah. Sing dereng-dereng mangke dalu menawi tasih sugeng, tasih urip. Nggih. Ya lek sik urip sapa ngerti bar ngaji terus innalillahi. Jangan tinggalkan rawatib, terutama ba'diyah Isya 2 rakaat. Qobliyahnya sunnah tapi tidak sampai muakkadah, tapi kalau ba'diyahnya sunnah muakkadah. Napa artinya sunnah muakkadah? Lek ditinggale rugi, Pak. Sapa wong sing pengen rugi? Saya kira tidak ada yang mau. Semua pasti pengen untung. Makanya sampai beliau, ya, seorang ulama yang terkenal ini mengatakan, ini saking karena banyak umat Islam yang melalaikan sholat ba'diyah ini. Kalau ditanya dalilnya apa Pak Ustadz kalau sholat ba'diyah lebih baik daripada sholat raweh? Ya itu tadi, sholat ba'diyah itu kalau dilakukan atau sholat qobliyah itu akan menjadikan kita dibangunkan rumah di mana? Oleh neng swarga dikekne omah. Jangan bayangnya seperti rumah jenengan. Sinten ngriki sing rumahnya paling bagus? Sak apik-apik omah neng donya niku mboten wonten sak cuwile omah neng swarga. Makanya yang sekarang cuma punya rumah gedek, cilik, ukuran 2 kali 3 meter. Lho sak kandang pitik kula Pak Ustaz. Jangan pernah insecure. Ojo minder. Tenang, di omah cilik ngontrak kontraktor sejati nih. Tapi dia sregep ngibadah, dia mempertahankan ibadahnya, mempertahankan amal solehnya, istiqomah sampai dia meninggal dunia. Nanti Allah akan ganti rumah kecil itu dengan rumah yang besar di surga. Hati-hati yang punya rumah besar. Rasitolah. Di omah gede ki hisape luwih abot timbang rumah. Apa nek sing kontrakan ki enteng besok takonane. Omah setunggal. Nek sapa? Ngontrak ya Allah. Enteng. Nah, sing omahe gede-gede ngati-ngati. Kalau punya rumah besar ndak diimbangi dengan amal soleh. Rumahnya ndak digunakan untuk ibadah, mek nyeteli musik kae. Nggih elektunan ae ndak pernah digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Untuk santunan anak yatim, mengundang orang-orang soleh untuk ngaji di situ. Hati-hati Pak. Engko tanggung jawab hisabnya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang punya rumah besar alhamdulillah Pak Ustadz, dengan rizki Allah kami bisa membuat rumah besar nyaman. Karena termasuk alamat ciri kebahagiaan seorang muslim itu adalah al-maskanul wasi'. Rumah besar itu termasuk salah satu syarat kebahagiaan di dunia. Saat ini jenengan jujur, rumah besar dengan rumah kecil kira-kira lek jenengan pilih pundi? Mas yo hisabe suwi. Serang ngurus Pak Ustadz, yang penting rumah gede dulu. Tidak masalah punya rumah besar, alhamdulillah. Rumah saya ini besar Pak Ustadz, alhamdulillah. Dengan begitu saya bisa di mana-mana, saya bisa ngaji, bisa nyaman. Ada AC-nya, ada gazebo-nya, enak Pak Ustadz. Nyaman tahajud barang iso nyaman. Timbang sing omahe reot lek udan trocoh Pak Ustadz. Disyukuri, tapi ingat, latus alunna yauma idzin anin naim. Sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang diberikan kepadamu. Nggih, mugi-mugi Allah meringankan hisab kita fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Pernah ingat Bapak Ibu, al mukthiruna muqilluna yaumal qiyamah wal muqilluna mukthiruna yaumal qiyamah. Besok wong-wong yen sewu, orang-orang yang di dunia punya sedikit nanti dia akan menjadi ya
orang-orang yang masuk ke dalam surga, dalam artian orang yang sedikit punya sedikit sabar, dia nanti akan bisa masuk surga. Sementara hati-hati orang yang punya banyak, kalau dia tidak mau bersyukur kepada Allah, bisa jadi kekayaannya itu akan jongkrok nih dee dumateng neraka. Nggih. Bismillah, kita ngaji Samail, semoga tambah istiqomah, tambah menjadikan kehidupan kita dengan izin Allah lebih baik, dan kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan kita, ibadah amalan kita di bulan Ramadan ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa Narasi Dakwah yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan yang ke-32, tidak terasa sudah 32 kali kita ngaji Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini sudah sampai hampir setengah buku. Mugi-mugi mangke saged khatam nggih Bapak Ibu. Pertemuan terakhir kita telah membaca hadis nomor 162. 162. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi. Kemarin kita sampaikan bagaimana Rasulullah SAW ketika menjawab undangan makan, maka beliau bersegera untuk menjawabnya. Rasulullah SAW dang-dang, pokoknya ada undangan makan, dang-dang teko. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada undangan makan, jangan ditunda. Kenapa? Karena bisa jadi makanan yang sudah disiapkan wis siap, pecel wis kadung dicampur ambek lek ditunda metedek, sope sotone kadung di gerujuk duduh, endang, cepet datang supaya tidak mengecewakan tuan rumah. Dan bagaimana kemarin adab menerima tamu, bagaimana seorang muslim yang baik itu ketika menerima tamu bagaimana? Masya Allah, yang mungkin kemarin ketinggalan bisa membuka yang bagian 31-nya. Bagaimana seorang muslim itu dalam menerima tamu, adabnya bagaimana, ada beberapa, 7 atau 8 kemarin. Pinten Pak? 10 malahan, 10 nggih, 10. Nah, maka kemudian di dalam hadis ini dikatakan juga seorang tuan rumah yang baik itu adalah qarraba, mendekatkan makanan yang disuguhkan kepada tamunya dicedekno Pak. Jadi tuan rumah itu mendekatkan. Sampai kita bahas kemarin, lek adat Jawa niki memang luar biasa. Kalau makan-makan apa itu disuguh, enggak tahu budaya prasmanan ini dari mana, saya wallahu a'lam. Lek prasmanan itu sing mendekat siapa? Monggo bibar salaman kalih manten pinarak tenggene ruang. Jadi kok nyedek dewe, gak sunah Rasul. Sunahnya bagaimana? Tuan rumah menyuguhkan dan Pak Ustadz repot ya, selek repot ya apa-apa. Cedekno. Mana dalilnya? Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan. Maka kemudian didekatkanlah, atau tuan rumah itu mendekatkan makanan itu kepada tamunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didekatkan? Khubzan min syair, roti dari gandum, wa marokon, kuah, di dalamnya ada dubak, blonceng kalau wingi, wa qadid, napa qadid? Dendeng. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, faraaitun nabiyya tatabba dubak. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari blonceng. Endi bloncengi? Endi bloncengi? Di mana? Hawalail qas'ah. Nah, Bapak Ibu hadirin pemirsa, kalau orang Arab itu tempat makanan itu beda-beda. Ada namanya qas'ah. Qas'ah niku napa? Jadi qas'ah itu baik, qas'ah itu adalah tusbi'u sab'ah ilal asroh. Jadi qas'ah niku piring tapi di piring itu bisa mengenyangkan 7 sampai 10 orang. Niku piring ukuran sepinten niku?
Nah, jadi piring niku bisa untuk dimakan, untuk makan berapa orang? 7 sampai 10 orang. Itu kono apa namanya? Apa leser apa? Ya. Kemudian bawahnya lagi Bapak Ibu, ya. Ada yang disebut dengan sohfah. Apa sohfah? Sohfah itu adalah piring, sohfah namanya, tusbiul arba'ah wal khamsah, yang mana piring itu kalau ditaruh makanan bisa mengenyangkan 4 sampai 5 orang. Jadi leser rodok cilik neh. Terus ada lagi namanya mikalah. Mikalah itu tusbiur rajulaini wa thalathah, bisa mengenyangkan 2 orang dan sampai 3 orang. Namanya mikalah. Jadi mikalah niku piring rodok gede titik. Kemudian ada lagi yang disebut dengan suhaifah. Suhaifah itu bisa mengenyangkan ar-rajul 1 orang. Nggih berarti sak piringe kula panjenengan. Wonten malih sing luwih cilik, lepek, namanya sukurjah. Napa? Sukurjah. Sukurujah. Angel mento. Sukurujah atau faihah atau sukurujah. Niki lepek paling lek ngriki jare. Dan ada yang besar mungkin bisa untuk makan 15 orang. Namanya jufnah. Namanya apa? Jufnah. Yo, coba kita urut dari yang paling besar. Sing gede dhewe namanya jufnah. Bawahnya lagi namanya qas'ah. Ngesore malih namanya sohfah. Bawahnya lagi namanya mikalah. Bawahnya lagi namanya suhaifah. Paling cilik, nah, kelingan jago niku piye? Kukuruyuk ya. Sukurujah. Napa yang paling kecil ya, Pak? Coba diulangi 1. Lali Pak Ustadz. Ngempet luwe ra karu-karuan kok dijak hafalan. Itu jadi Bapak Ibu itu ukuran. Nah, yang dihidangkan kepada Rasulullah itu adalah piring yang second, nomor 2 dari yang paling besar. Yang paling besar tadi namanya apa? Sukurujah. Jufnah. Napa namanya? Semangat yang semangat. Namanya apa? Yang disuguhkan kepada Rasulullah namanya apa? Ayo. Ayo. Yang paling besar tadi namanya apa? Yang disuguhkan kepada Rasul namanya qas'ah. Qas'ah niku leser, Pak. Cukup untuk makan 7 sampai 10 orang. Cuman yang makan waktu itu memang cuman berdua. Hanya Rasulullah dan siapa tadi yang diajak? Anas bin. Rasulullah nyari-nyari endi dubaknya, mana dubaknya. Dan Anas bin Malik sadar, oh Rasul sedang nyari dubak. Akhirnya langsung didekatkanlah dubak kepada Rasulullah. Dan Anas bin Malik mengatakan, lam azal uhibbud duba'a min yauma idzin. Sejak saat itu aku malih seneng dubak. Alasannya kenapa seneng dubak? Karena Rasul senang dengan dubak. Yang saya kula niki seneng jangan kentang. Jenengan nggih seneng kentang nggih? Ya apa kali seneng kentang? Ustadz seneng kentang ya. Baik, alhamdulillah. Pun cekap. Hadis 162 kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke hadis nomor 163. Bapak Ibu, niki babakan lawuh niki, ya Allah. Banyak sekali. Batin kula kok rantek-entek. Banyak, masih 10 halaman lagi babakan lauk nih. Pokoknya sampai warak nih, nggih. Baik. Hadis nomor 163. Haddatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamah bin Syabib
wa Mahmud bin Ghailana qalu haddatsana Abu Usamah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyata. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa, Rasul sallallahu alaihi wasallam senang dengan halwa. Halwa niku manisan. Rasul suka manisan. Wal asala, dan madu. Wes intine suka manis. Yang pertama apa? Halwa. Halwa itu segala macam kue. Ya, kalau kita buka di dalam syarahnya, di dalam Fathul Bari itu Bapak Ibu, Ibnu Hajar menerangkan Rasulullah itu ketika beliau mengatakan aku suka, atau ketika ada sahabat yang mengatakan Rasulullah itu suka ini, suka itu, suka A, suka B, suka C. Sebentar. Kalau kita suka itu berarti kan favorit nggih. Seperti saya tadi mengatakan anang suka makan sayur kentang. Berarti niku kula seneng, luwih seneng timbang sayur yang lain. Tetapi Ibnu Hajar mengatakan ketika Rasulullah dikatakan suka terhadap sesuatu makanan, bukan berarti bahwa Rasulullah itu sangat selera atau sangat tertarik atau ngefan dengan salah satu makanan itu. Kalau dikatakan Rasulullah itu senang dengan manisan, bukan berarti Rasulullah itu senang dengan apa? Manisan. Namun kata Ibnu Hajar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau memakannya tanpa mencelanya dan tidak menolaknya saat dihidangkan. Jadi Rasul niku sekali lagi tidak pernah mencela makanan, tidak pernah komen kepada makanan yang dihidangkan. Kalau beliau dihidangkan makanan, beliau mau makan, berarti beliau mengatakan saya suka. Ngoten. Rasulullah SAW ketika diberikan sebuah atau sepiring makanan, beliau mau makan, beliau mesti mengatakan saya suka ini. Fenomena sekarang kan lek buka poso ngoten niku nggih. Masyaallah. Panitiane kan beda-beda ganti. Kaya ning Masjid Al-Furqan ini gonta-ganti Pak panitiane. Sing masak iki mungkin di masjid yang lain juga seperti itu. Dihidangkan makanan. Hati-hati. Ini ujian kita Bapak Ibu. Jangan pernah mengomentari menu buka puasa yang dimasak oleh saudara kita. Wah, pitik ulet. Ayo, hati-hati loh. Rasul ndak pernah mencela makanan. Ora nek gunane awake dhewe ngaji benesuk ngene iki sik sering maido. Ya Allah, wong iwak kok ritok daginge ndi iki? Sapa to sing anu? Ya untunge ning kene ditutup Pak, sapa sing donatur. Mungkin salah satu tujuannya gene lek dipaido ra ketok lho Pak. Jangan pernah maido makanan. Wes, kalau jenengan mau makan, kalau ndak mau makan, waduh, pitik potong ya Allah, kolesterol, ya wes, jangan dikomentari. Orang ngerti jamaah kolesterol sik dingoni pitik. Jangan begitu. Kalau ndak mau ya sudah bawa pulang, kasih sama yang mau. Ojo neng ngarepe neng gone tempat buka, pitik potong, jan 11. Sakit hati yang panitianya. Itu panitia sing kene, panitia sing masak niku lho. Ingat, Rasulullah itu ketika makan beliau selalu mengatakan aku suka. Tujuannya apa? Nggih nyenengne yang memberi. Ya Allah. Coba, hari ini siapa ya? Hari ini Pak Fulan loh anunya, panitianya. Jenengan makan, enak. Saya selera, langsung usul yang takmir. Kula malih nggih benjing panitia bukane. Nyapa? Dilem bodo enak, bodo seneng. Oh. Masya Allah. Lek ngono jenengan secara pribadi dikirimi makanan oleh orang yang jenengan lem tadi. Ngelem niku masih rada apus-apus, bagus loh.
Oh, enak. Walaupun yang hati niku ngempet para rawuh. Baik, kata Ibnu Hajar, ketika Nabi mau memakan makanan, beliau selalu mengatakan, aku suka. Maka dengan demikian beliau tidak pernah mencela, dan ketika beliau makan, Mas ya maaf, itu bukan makanan kesukaan, beliau selalu mengatakan aku suka. Bahkan di dalam buku Bapak Ibu, ada sebuah buku ya yang membahas tentang makanan yang disenangi dan tidak disenangi Rasul. Wonten loh, ulama yang menulis buku makanan yang disenangi dan yang tidak disenangi Rasul. Itu ditulis oleh Adnan Tarsyah. Silahkan nanti dicari buku ini. Dia mengatakan yang disenangi bahwa makanan manis adalah segala jenis makanan yang manis meliputi kue. Tapi Rasulullah SAW kue yang ada pada zaman Nabi itu disebut dengan maji, Bapak Ibu. Jadi roti atau kue kesenangan atau yang dimakan oleh Rasulullah pada zaman itu yang berasa manis itu namanya apa? Maji. Maji ini apa? Maji itu adalah buah yang diaduk dengan susu, Masya Allah. Kurma, lek saat ini di blender paling nggih. Dan kami juga mulai mengkonsumsi itu, Pak, Bu. Jadi kurma beberapa buah dicampur susu, tidak usah dikasih gula, di blender. Itu untuk buka dan untuk sahur. Makanya kami buka puasa di mana-mana nggih bawa termos kecil itu kurma di blender dengan susu. Namanya sukur. Susu kurma. Syukur. Enak tolak ngeleng-ngeleng susu. Masya Allah. Di blender, nanti blendernya tidak usah dibuang, ikut diminum aja, diminum. Wah, seger ngeten iki sampai setengah 6 sik seger, Pak. Mbah engko jam 09.00. Sing penting sakniki sik seger niki kula. Makane iso bengok-bengok jan. Dadi ngaji poso biasanya nek cangkir loro nang kene reneki tetep semangat, Bapak Ibu. Namanya apa tadi? Jadi kurma di blender ambek susu. Diminum. Susu kurma. Oke, kita lanjut. Jadi namanya maji. Maji itu adalah buah, mungkin buah kurma dicampur dengan susu, Bapak Ibu. Dengan demikian, kata Adnan Tarsyah itu, mengkonsumsi makanan yang manis juga dikonsumsi oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah juga mengkonsumsi makanan yang manis. Tapi tentunya dengan porsi yang tidak berlebihan. Karena Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk tidak berlebihan. Wah, wis ngerti lek manis niku legi. Akhire esuk manis, awan manis, sore manis, bengi manis, nglindur barang golek sing. Hati-hati, Pak. Hati-hati loh nggih. Pagi ngopi manis. Siang istirahat bekerja ngopi manis, sore tengok-tengok ngopi manis, arep turu ra iso turu ngopi manis, belum melihat istri yang wajahnya diabetes besok, Pak. Ingat loh ya, boleh makan manis. Rasul senang mengkonsumsi yang manis, tapi secukupnya, tidak berlebih. Karena kalau berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi yang manis itu akan berdampak buruk pada kesehatan. Nah, hadirin, kenapa Rasulullah mengkonsumsi yang manis? Karena mengkonsumsi yang manis itu adalah menjaga stabilitas energi tubuh. Orang itu kalau kekurangan yang manis, nglentruk ngantuk. Sapa sing ngantuk iki berarti kurang gula. Alhamdulillah, melek kabeh. Mang sempat enek sing arep ngantuk. Meh kekurangan gula. Coba jenengan lihat nggih, orang yang hipoglikemi, orang yang kadar gulanya cuma 50, halah lemes ngantuk, bahkan mungkin akan koma, semaput. Jadi kadar gula harus stabil. Pinten stabilnya kadar gula niku para rawuh? 100? Ya isi gitulah. Baik. Pokoknya harus banyak
memperhatikan bagaimana konsumsi gulanya. Baik, kita lanjut. Ini adalah kenapa Rasulullah mengkonsumsi manisan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkonsumsi asal. Napa asal? Madu. Rasul itu senang makan madu, dan madu itu termasuk lauk. Masya Allah. Monggo mangke buka lauke madu nggih. Segone diublek karo madu. Lho nyapa Pak kok ngono? Sunah Rasul. Ngapunten. Rasul itu kalau orang Arab makanan utamanya roti, Bapak Ibu. Roti dicelup dioles dengan madu, lawuh. Lelek sego diublek madu. Baik, hati-hati. Jadi kalau jenengan mamanya bukanya pakai roti kayak orang Eropa, buka sahurnya pakai roti, terus dikei madu. Wah, itu lauk, Pak. Lauk apa, Pak? Madu. Masya Allah. Nah, Rasul itu suka madu. Ternyata memang ada dalilnya, Pak. Pak Ustadz, mana coba dalil kalau madu itu menyehatkan? Surat An-Nahl ayat 69. Bapak Ibu, ada madu di rumahnya? Alhamdulillah. Raketang sahur niku sak sendok, buka sak sendok. Madu. Allah berfirman, Allah di dalam surat An-Nahl berfirman, "Tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki subula rabbiki dzululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifan alwanuh." Keluar dari perutnya tawon itu minuman yang bermacam-macam warnanya. Fihi syifa'ul linnas. Di dalam apa yang dikeluarkan oleh lebah itu ada syifa'un linnas, ada obat dan kesembuhan bagi manusia. Insya Allah sehat. Mengkonsumsi madu sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidah Aisyah, yuhibbul halwa'a wal asala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang, suka dengan halwa, manisan dan madu. Baik, kita lanjut hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggih? Jadi Rasulullah juga mengkonsumsi yang manis untuk menjaga stabilitas tubuhnya. Stabilitas tubuhnya, maka beliau mengkonsumsi halwa, manisan. Kita lanjut ke 164. Hadis nomor 164. Haddatsana Al-Hasan Ibnu Muhammadin Az-Za'farani qala haddatsana Al-Hajjaj Ibnu Muhammadin qala Ibnu Jurayj akhbarani Muhammad bin Yusuf anna Atha bin Yasar akhbarahu anna Salamah akhbarathu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Sinten Ummu Salamah? Istrinya Rasulullah. Suaminya namanya dulu Abu Salamah. Setelah jadi Rasul tidak pakai nama yang lain, tetap mempertahankan nama Ummu Salamah. Luar biasa. Padahal rondone Abu, setelah jadi istri Nabi tetap pemakai Ummu Salamah. Coba Bapak-Bapak kalau menikah dengan rondo, nama suaminya dulu bercerai atau meninggal namanya Paijo, Ummu jenengan nikahi, kira-kira jenengan lilo napa mboten jenenge si Ummu Paijo? Ya. Tapi Rasulullah SAW dengan berbesar hati, tidak apa-apa, Ummu Salamah tetap memakai nama Ummu Salamah. Diriwayatkan dari Atha bin Yasar yang diceritakan kepadanya Ummu Salamah, annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janban mashwiyan fa'akala minhu
thumma qama ila shalah wa matawadha'a. Diterangkan bahwa satu ketika Ummu Salamah mendekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janban maswiyan. Janban maswiyan itu ngapunten. Janban itu bagian samping dari hewan, apakah itu kambing atau sapi sing sisih ngriki. Biasanya wonten belung-belunge ngoten. Namanya apa? Igo. Jadi satu ketika Ummu Salamah mendekatkan kepada Rasulullah. Nah, Ummu Salamah ini istrinya Rasulullah, mendekatkan makanan. Ibu, Ummu Salamah mendekatkan makanan. Mboten kok Rasulullah mengambil sendiri. Bu, endi Bu? Jimu dhewe. Neng ndi Bu? Neng sor tutup. Neng di neng pawon. Mboten sunah roh. Ibu-ibu siapkan masakannya, dipenakne, disuguhne, langsung datang. Niki lho Pak, monggo dipun dah. Nggih ngoten Pak. Duh Pak Ustadz, nggih untung dibahas ning gone Samail niki Pak Ustadz. Ingat ya Bu. Pak, monggo dahar Pak. Hidangkan, dekatkan. Niki lho Pak, kopi dihi. Monggo Pak kopine aja sampe Pak kopine wis dadi jimun dhewe. Astagfirullah. Ngono ya karo muring-muring. Karo mecucu. Nggih, Bu. Suguhkan kopi kepada suami dengan lemah lembut, wajah tersenyum, bahasa yang santun. Lek perlu sampai dilus-lus barang bapake. Niki lho Pak, kopi sampun siap, monggo enggal-enggal dipun unjuk sumangga. Wah, suami panjang umur seger kewarasan ngoten. Mesti enake Mas yo pahit krasa lho. Bah, ibu ki jan. Mbah kira-kira malih ngono pra yo bar ngaji kok. Wis mugi-mugi. Nggih kula cedhekne Pak Ustadz, tapi nggih kalau klumotak karo utah ngoten. Bah. Ngono ki ora usah digekne ritek lek ngono carane. Suguhkan dengan wajah bejo yang istrinya ikut hari ini. Wah, cocok. Terus Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz sing ngono kuwi terus no Pak Ustadz. Istrine, "Lah kula napa? Lah jenengan ben sasi pun ben minggu ben sasi diparingi blonjo 30 juta niku napa kurang?" Jenengan nyuwun napa-napa yang suami disarah. Mosok suami njaluk kopi sak gelas karo mecucu, karo nyepur, karo merengut. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ijol mumpun ngantos panggih. Setunggal niku dirawat sak. Baik. Ummu Salamah mendekatkan makanan hidangan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo Rasul niki wonten igo maswi. Maswi niku panggang. Masya Allah. Napa lek cara nggih panggang nggih? Bakar lah, bakar nih kalau Pak. Iga bakar. Kula nggih rada seneng niki iga bakar nih. Masalah enak Pak. Tapi renek jamaah sing perhatian nih. Oh iya Pak Ustadz, wis tak titeni. Iga bakar nggih Pak Ustadz? Nggih, iga bakar. Baik. Oh, pahala loh Bapak Ibu ngono ki. Baik. Ketika itu Ummu Salamah menyuguhkan korban iku menyuguhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janban maswiyan. Iga bakar, iga panggang disuguhkan kepada Rasulullah dengan wajah tersenyum. Bah, rasanya yuk tambah gurih ngono ki. Kalau menyuguhkannya dengan wajah yang senyum, ceria, bahagia ngono ki yuk memakannya barang ki yuk semangat. Ya.
Nah, disuguhkan fa'akala minhu, maka kemudian Rasulullah SAW memakan iga bakar itu, iga panggang itu. Tsumma qama ila sholat, setelah makan langsung sholat. Wa ma tawaddoa, Rasulullah tidak wudu dulu. Pelajarannya di sini adalah ternyata makan daging itu tidak membatalkan wudu. Jenengan makan daging lan jelilit Pak, jadi diilai, dikemoni, tidak perlu wudu. Kalau jenengan mau wudu nggih monggo, tapi kalau Rasulullah SAW yang penting tidak batal setelah makan daging iga bakar tadi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam langsung sholat tanpa berwudu. Makanya di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW karena akhirul amrayn min hadyihi sallallahu alaihi wasallam adamul wudu mimma massatin nar. Yang termasuk dari petunjuk Rasulullah SAW di akhir kehidupan beliau adalah tidak berwudu setelah makan sesuatu yang dimasak oleh api, termasuk itu daging. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad Ibnu Hambal kecuali daging unta. Kalau mazhabnya Imam Ahmad, teman-teman yang ada di Saudi, saudara-saudara kita di Saudi, kalau makan unta mereka harus wudu. Tapi kalau mayoritas ulama, apakah itu daging unta, apakah itu daging kambing dan sebagainya, itu tidak mengharuskan untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut. Hadis nomor 165. Haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Ibnu Lahi'ata an Sulaiman ibni Ziyadin an Abdullah ibnil Harisi. Qala, dia berkata, akal nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Nah, hadis ini nomor 165 ini dikatakan oleh Abdullah bin Al-Haris, akalna, kami makan ma'a Rasulillah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shiwa'an. Siwaan itu daging panggang. Kami makan daging panggang bersama Rasulullah SAW fil masjidi, di masjid. Jadi boleh tidak makan di masjid? Di sini Rasulullah menerangkan, atau ini sahabat Abdullah bin Al-Haris ini mengatakan, kami makan bersama Rasulullah SAW daging panggang di masjid. Ini menandakan bahwa hukumnya boleh makan di masjid. Tapi meskipun boleh, ini bukan sunnah. Terus akhirnya baru mau hadis itu, Rasulullah makan di, akhirnya makan ke nyapa golek sunnah, makannya ke masjid. Jadi pehomai gandeng masjid terus makannya di mana? Ingat, ini bukan maksud adalah Rasulullah itu menganjurkan kita makan di masjid. Tapi ketika memang dihidangkan makanan dan kemudian panjenengan sedang di masjid, boleh hukumnya makan di masjid. Tapi ingat Bapak Ibu hadirin, ada adab aturan makan di masjid. Ya, makan di masjid itu jangan sampai meninggalkan kotoran jatuh di masjid. Maaf, jangankan meninggalkan makanan. Ketika kita sholat, kok nemu wonten sampah di depan kita, niku dipungut terus jenengan sai atau jenengan buang ke tempat sampah. Kecuali nyon sewu, kotoran cecak. Lah kotoran cecak diinggir nih. Nah, makanya kemudian ketika kita berada di masjid, ketemu dengan kotoran atau mungkin kotorannya kita, air mineral, biasanya sunduknya ngoten niku kan wonten apa? Plastike. Maka sunduknya diambil, plastiknya disai. Makanya pernah saya tuh sak niku bek plastik sunduk nih, karena lupa kami membuangnya. Jadi membuang terus disai. Jangan sampai meninggalkan di masjid ini kotoran. Naudzubillah min dzalik. Lek iso malah ngresiki, aja malah ngotori. Jadi jadikan masjid kita ini masjid yang bersih. Artinya apa? Di sini boleh hadirin kita makan di masjid, tapi bukan sunnah. Artinya boleh kalau memang dihidangkan makanan di masjid dan kita ingin makan di masjid, silahkan. Ya. Tapi jangan sampai meninggalkan kotoran. Wal iyadzubillah. Kemudian hadis nomor 166, nanti kita cukupkan di hadis nomor 166 ini. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Mis'ar an Abi Sakhrata Jami' bin Shaddad an Mughirah bin Abdillah anil Mughirah bin Syu'bah qala tiftu. Hadis ini
dari Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, "Dhiftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku bertamu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah seseorang. Dzata lailatin, pada satu malam. Fa utiya bijan bin Maswi. Ketika aku dengan Rasulullah bertamu itu disuguhkan kepada kami jan bin Maswi. Napa wau? Iga bakar. Tsumma akhadha syafrah, kemudian Rasulullah mengambil pisau. Faja'ala yahuzu, maka Rasulullah memotong-motong. Satu, pelajarannya adalah orang yang paling sepuh, orang yang paling pengalaman, supaya di satu majelis itu sing ngedum makanan. Di desa-desa pernah genduren, diundang syukuran, ingkung, Pak Marji. Niku sing kudune nyuwili, sing sepuh kudune. Karena yang sepuh itu yang lebih adil. Termasuk sing ngedum yang bagi yang sepuh. Rasulullah SAW ketika dijamu ke suatu tempat itu dengan Mughirah bin Syu'bah, beliaulah yang mengambil pisau kemudian yang memotong. Sinten sing motong? Rasulullah. Karena yang lain sungkan, Pak. Wah, sungkan aku ada. Rasul yang ya wis no tak dume dibagi oleh Rasulullah, dipotong-potong. Fahazzali biha minhu, kemudian beliau memotong-motong itu. Faqala, kemudian Mughirah bin Syu'bah berkata, faja'a Bilal, datanglah Bilal. Ujuk-ujuk Bilal dogi, Pak, mumoro. Langsung, woi, salat. Jadi Bilal itu ujuk-ujuk moro nyanggone rumah yang mengundang Nabi, terus ndudoi kalau sudah masuk waktu. Ngapunten, assalamualaikum, salat. Di situ ada Rasul yang sedang apa? Motong-motong. Sedang motong-motong, sementara sahabat mungkin si Arab, datang Bilal, salat. Ya Allah, datang Bilal mengajak untuk apa? Bilal niku senengane ngejak tiang salat. Ngoten Pak Birin. Senengane iki adzan. Dadi lek baradane ngenteni neh, ya Allah kapan adzan neh ngoten. Lah awake kan ya Allah muga-muga adane sik jawabane bar buka. Ya Allah rodok kewareken, muga-muga sing tukang adzan keturun. Dadi rodok molor. Bilal ini kalau sudah adzan, dia selalu menunggu lagi kapan datangnya adzan. Seneng pokoknya Pak masuk waktu salat niku. Nek cara saiki muni tit langsung age-age adzan. Cuman zaman sakmono renek tit kados ngeten iki. Datang Bilal masuk ke rumah orang yang menjamu Rasulullah itu sambil bengok-bengok salat. Padahal sahabat si Arab, Rasulullah sedang apa? Fa'al qasyafrah. Wes, Rasulullah sedang fokusnya motong daging, langsung ditaruh, Pak. Mungkin ya setengah rodok diuncalne ngoten. Kenapa? Faqala, maka Rasulullah berkata, malah nyapa iki? Memarahi Bilal. Karena memang sudah masuk waktu sholat. Bilalnya masuk ke rumah sambil bilang, woi sholat. Ngapunten Rasul, sampun masuk waktu. Karepe pun lek potong-potong ditilarien, sampun masuk waktu. Rasulullah kemudian menaruh ladingnya, pisaunya ditaruh oleh Rasulullah sambil mengatakan, ya Bilal, malah apa-apaan kamu? Digetak Pak Bilal, Pak. Taribat yadah. Kenapa kamu begitu Bilal? Jadi Rasulullah niku malah ndukani Bilal, Pak. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Kamu tidak lihat toh, saya sedang motong daging, sementara teman-teman sudah mau kok malah Pertanyaannya apa kok Rasulullah malah marah-marah? Kenapa Bapak Ibu? Ini adab, Pak. Ketika kita dijamu oleh tamu, meskipun sudah datang waktu sholat, kemudian dihidangkan makanan kepada kita, maka yang paling utama bagi kita adalah makan dulu. Meskipun masjidnya wis kok, kenapa seperti itu Pak Ustaz? Ya syukur-syukur nek rong komat belum komat sudah selesai makannya. Tapi kalau Ustaz dihidangkannya itu wis meh komat Pak Ustaz. Kalau kita melihat hadis ini Bapak Ibu hadirin, ketika dihidangkan kepada kita makanan,
maka kemudian senangkan tuan rumah dengan Anda menyantap makanan itu. Makan dulu, meskipun sudah masuk waktu sholat. Sampai-sampai mohon maaf, sampai-sampai puasa sunnah. Puasa apa? Puasa sunnah. Puasa sunnah itu pun kalau kita bertamu kemudian tuan rumahnya itu, monggo niki pun kulo cekel ne mentok, kulo bleh ne mentok, kulo damel rica-rica, istri kulo masak kajam 3 enjing dalam rangka untuk menyuguhi panjenengan. Lah kok ngapunten kulo po. Bagaimana perasaannya tuan rumah? Bah, batin, awas rene ora tak ngeopo-opo. Titanon. Sampai setingkat mohon maaf. Puasa sunnah Pak, sanes puasa Ramadan. Lek puasa Ramadan. Puasa sunnah, seorang anak datang kepada rumah ibunya muarem, ya Allah anakku mau datang, arep tak masak nih masakan kesukaan dia, opo jangan tewel. Lawe tempe genjos. Dimasak nih kaya mbuh ibuke sampai keringetan drodos, bayang nih. Berarti masak ning entak-entakan iki. Masak demi ingin menyambut anaknya, kesayangannya yang datangnya setahun sekali. Bah, kingko mesti marem tak masak nih. Jangan tewel karo tempe bacem iku. Wes kesukaannya dia. Lah kok moro-moro, ayo le, wis tak siap nih. Ngapunten nggih Bu, kula poso Senin Kemis. Ya Allah, le, ya seramuni sakjane ibuke, ya semek, ngono tok mian. Setingkat seperti itu, boleh kita membatalkan puasa sunnah kita untuk menyenangkan tuan rumah, untuk menyenangkan siapa yang menjamu kita hadirin. Penak kurang penak nopo, wis batal nih poso, makan kenyang, dapat enak. Tapi aja ditepak-tepak nih. Ah, kalau poso Senin kok tak namu lah. Kayak kok tak batal nih, Pak. Oh ya enggak begitu dong. Makanya kalau nanti sudah mau bertamu, mamanya dijadwalkan hari Senin akan ada kunjungan kemana, bertamu kemana. Ya diniati pisan. Ya sudah usah poso lah. Nyapa kok nyenengne tuan rumah. Insyaallah. Ngoten lho, Pak. Sampai setingkat sholat nih lho. Bilal mengatakan, niki masuk waktu sholat Rasulullah. Apa-apaan kamu? Kamu tidak lihat saya sedang motong daging, teman-temanmu sedang mau makan. Coba bayangkan Pak, wis dihidang nih, kemudian dudu wis disiram nih, krungu adzan, ngapunten nggih salat riyen. Ya Allah, niki lho. Maka ternyata mohon maaf, adab Pak. Disinilah adab. Jadi orang Islam itu bukan hanya maaf, kadang-kadang terlalu kenceng set, tapi dia melupakan adab. Adab bertamu seperti apa. Nah oleh karena itu yang penting ngapunten, memang sholatnya masih longgar waktunya, tapi les pamane nyon sewu bertamu jam 2:30 ke urung sholat ngasar. Ya kudu ngapunten kula tak sholat riyen aja kok menghormati tamu terus bablas zuhurnya teko aku ki mung luhurku tak rapel ambek ngasar. Nyapo menghormati tuan. Nah ini tidak boleh. Kecuali kalau Anda bertamu jam 12, setengah 12 terdengar ada. Selesaikan dulu apa keperluan Anda di situ. Kalau dijamu maka selesaikan. Makanya lek bertamu yo aja nepak-nepaki pas adzan. Aku tak nepak-nepaki pas adzan kok kene rasanya masjid. Nah, lek saged salat dulu ke masjid baru bertamu. Kalau memang terpaksa bertamu di waktu salat, di awal waktu, maka utamakan menghormati tuan. Apa-apaan kamu Bilal? Kamu apa ndak lihat saya dan teman-temanmu sedang akan lah kok pun masuk sholat wis to. Awake dhewe menghormati tamu ini. Kita hormati tamu kita. Apa? Tuan rumah. Kemudian apa yang terjadi? Ini yang pertama yang bisa kita ambil faedahnya. Yang kedua, waqala wa kana syaribuhu qad wafa. Lah kok seenek-enek bahasnya. Setelah Bilal itu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Mughirah bin Syu'bah mengatakan, bukan Rasul, Bilal sing mlebu unuk kumeng ndudoi salat kumeng syaribuhu qad wafa, brengose pun celepreng. Lho, napa hubungane Pak Ustadz azan dengan brengos celepreng? Kebetulan Mughirah bin Syu'bah melihat Bilal, lah kok brengose wis celepreng dawa. Kaya sapa ya? Ora ketok, maskeran kabeh. Pemirsa yang di masjid ini protokol kesehatan semua.
ada yang dokter atau Ustaz, lek ngaji ngoten niku jamaah, wah luar biasa, protokol semua. Kecuali ustadznya. Nah ustadznya lek damel masker, insya Allah yang jamaahnya aman. Insya Allah pun vaksin ping kalih. Rada aman bener. Nah, dilihat oleh Mughirah, loh, Bilal ki kok brengose nyelepreng-nyelepreng wis dawa ya. Mboten rapi ngoten, Pak. Maka kemudian faqala lahu Rasulullah SAW, Rasulullah, seklal Bilal, mandek silut. Aku suhulaka siwakin. Lal rene. Napa Rasul? Brengosmu wis nyelepreng-nyelepreng. Brengosmu wis kedah, wis offset wisan brengosmu. Rene. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil Bilal, mendekatkan Bilal, kemudian beliau mengambil siwak, Pak Marji. Diambil siwak, ditempleknya di kumisnya Bilal, terus brengosnya dipegang, aku suhu dipotong. Rene, awakmu rasa bengak-bengok ngajak sholat. Rene, brengos rapek nih, brengos nyelepreng kaya ngono. Dipanggil, siwaknya ditempleknya di brengos, berarti panjangnya sudah melebihi siwak. Kemudian brengosnya ditarik, dicukur sebatas siwak tadi. Berarti bolehkah memelihara brengos? Boleh, yang penting tidak lebih panjang dari siwak. Tidak lebih panjang dari siwak. Makanya yang namanya merapikan brengos, memotong brengos itu, kumis itu termasuk fitrah. Dalam agama itu kesucian ada 5 ya Bapak Ibu. Minal fitrati khamsun, kesucian itu ada 5. Yang pertama adalah al-khitan. Napa? Sunat. Hukumnya wajib bagi laki-laki. Kemudian yang kedua adalah nutful ibti, mencabut bulu. Sunahnya niku bulu ketiak didudut, mboten diker. Rasanya bagaimana mencabut bulu ketiak? Sensasinya luar biasa. Ngeten, Bu, dicabut. Nutfun itu artinya mencabut. Yang ketiga termasuk fitrah itu adalah taklimul adzafir, potong. Hati-hati yang kukunya panjang. Nggih, potong itu fitrah, kesucian. Potong kuku. Kemudian yang selanjutnya al-anah, ya. Membersihkan anah, mohon maaf, bulu kemaluan paling tidak 40 hari sekali. Bulu kemaluan itu dibersihkan paling tidak 40 hari sekali. Dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Oh ngoten Pak Ustadz, enggak lah, kula pun 6 sasi niki Pak Ustadz. Hati-hati loh, aja dingu loh Bapak Ibu. Dibersihkan, karena itu untuk kebersihan badan. Motong bulu kemaluan. Sing terakhir kosus sarip, memendekkan kumis. Jadi kumisnya ojo sampai kumisnya dua kayak dikelintir-kelintir atau dibelah tengah kumisnya. Ya Allah, nggih, boleh Pak Ustadz, boleh, tapi dipelihara dengan baik, minimal nggih siwak. Akhirnya oleh Rasulullah SAW dipotong. Ini ya, potong nih, dipotongan krek. Au qassuhu au qussahu ala siwak, dipotong sepanjang siwak. Masya Allah. Ngaten nggih Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah beberapa hadis ini mengajarkan kepada kita beberapa adab. Jadi ternyata ada beberapa adab yang mungkin selama ini belum kita ketahui. Dengan membaca Sama'il ini kemudian kita menjadi tahu, oh bane ngoten to Pak Ustaz. Nggih. Termasuk yang paling penting istri nyuguhne kepada suami wau nggih. Oh. Sing dieling-eling mangan niku Bu Bapak. Dadi engko lek sajak apa-apa, yo eling Sama'il Nabi. Kopi Bu. Wah, akhirnya malah kopi Bu. Iki lho Pak, cedekno. Dan nanti ada hak-hak ibu yang insya Allah juga harus dipenuhi oleh bapak. Dan insya Allah Bu jangan khawatir, insya Allah nanti akan ada episode-episode selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada pertanyaan masuk. Ustadz, kalau mau puasa Syawal terus bersilaturahim bagaimana? Ingat, bersilaturahim itu bagaimana Ustadz kalau puasa Syawal bersilaturahim? Bingung toh? Badan, monggo Pak disambi.
Masalahnya zaman Nabi gak ono badan. Zaman Nabi mboten wonten. Ora kaya kene. Dalan iki rapet. Arep nyebrang 2 jam Pak lagi. Nyampo wong badan. Nah. Boleh Pak. Bahkan bagus itu Pak. Iya. Istri boleh memotong bulu kemaluannya suami dan sebaliknya. Duh. Yang penting tidak memotong istrinya orang lain ya. Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan ini. Bagaimana Ustadz kalau seandainya aduh ya Allah. Kalau bersilaturahim, kalau memang Anda mau puasa sunnah langsung hari kedua dan memang itu afdal, yo badane yo ngenteni hari yang ke-8. Entek Pak Ustadz jajane. Yo bene. Lah timbang larani atine tamu. Apalagi jauh nggih, ke saudara jauh. Ya Allah. Nggak tahu ini badan ke luar kota boleh apa enggak. Badan yang gone dulur sing enek yang Jombang, Kediri, Malang. Wis dimasak nih siap sak keluarga ternyata poso kabeh. Ngapunten kula poso Sawal. Kecuali jenengan nelpon dulu, ngapunten nggih yu, aku seorang tapi aku sak keluarga poso kabeh. Dadi ora usah masak. Ngono lho wong, enggak masalah. Ya wis. Alhamdulillah ora kalong jare. Kasih tahu dulu kita puasa. Ben ojo, ya Allah bayangkan wis disiapi dimasak nih ternyata sampai sana puasa. Ya Allah, nggih pun. Jadi kalau memang Anda takut menyakiti hati orang, yo badane ngenteni hari ke-8. Hari pertama dengan langsung hari ke Ustadz, kalau saya mau puasa nanti setelah hari ke-8 boleh? Boleh. Kula badhe nyambung silaturahim riyen Pak Ustadz karena ndak cukup sehari, hari kedua, ketiga, keempat mungkin baru cukup. Bagaimana kalau hari ke-5 baru puasa? Monggo. Karena mungkin di hari pertama, kedua, ketiga kita masih silaturahim, ingin membahagiakan tuan rumah, kita makan, monggo. Tapi kalau Anda kuat, sing sepuh-sepuh biasanya sing saged ngeten iki. Lek adate sing sepuh kan diam di sing ingkang nem-nem nyambangi kang sepuh nyuwun ngapura dumateng sing sepuh di rumah. Lek wonten dalem biasa saged poso, tapi sing nom-nom kados kula ngeten iki. Buatan nyanti-nyanti. Monggo Ustaz, ngapunten Pak, kula poso Sawal. Ya Allah. Baik. Baik seperti itu nggih. Jadi ini pertanyaan dari Mbak Diah Rahmawati dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang menyimak, yang ada di rumah juga. Semoga memberikan kemanfaatan. Dan untuk pengumuman hari ini Bapak Ibu, dan insya Allah nanti ngaji kita sampai insya Allah mendekat menjelang hari raya. Semoga kita bisa istiqomah di bulan puasa seperti ini. Dan juga setiap sore di Al Furqan juga diadakan buka puasa bersama, termasuk ada kajian-kajian sebelumnya. Sebelum buka juga diawali dengan kajian-kajian. Dan insya Allah kita bisa mengambil kemanfaatan dari itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Infak untuk pagi ini adalah Rp512.000. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga panjenengan semuanya apa yang jenengan keluarkan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah di bulan puasa seperti ini. Dan monggo silahkan bagi para Bapak Ibu muhsinin yang ingin berdonasi kepada narasi dakwah untuk kegiatan Ramadan dan untuk pelunasan mobil, insya Allah kita terima dengan senang hati dan insya Allah ajarakallah bi husnil jaza, dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.